Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita jumpa kembali dalam Renungan Logos HKBP Limo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terlebih di pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kami semua. Dan sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami hendak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini Rabu 13 Agustus tahun 2025 tertulis pada Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tema kita pada pagi hari ini, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kekhawatiran hal yang sangat lazim. Rasanya tidak ada orang yang tidak pernah khawatir. Manusia mengalami tantangan, masalah, dan banyak pergumulan. Untuk itu diingatkan pada pagi hari ini supaya kita tidak khawatir dalam kehidupan kita. Tidak khawatir untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus menulis surat ini ke jemaat Filipi. Saat itu Rasul Paulus sedang dipenjarakan. Apa yang dirasakan Rasul Paulus? Dia menghadapi masalah. Dia menghadapi pergumulan. Saat itu Paulus dipenjarakan. Dia diikat kaki dan tangannya. Dia tidak mampu berdiri dengan tegak, tetapi dia berdiri dengan bongkok. Tapi saat itu Rasul Paulus tidak menyerahkan, tidak berserah pada hidupnya sendiri. Dia masih mampu memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Di mana pada saat itu jemaat Filipi yang mengalami perpecahan, masalah, ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Tetapi Rasul Paulus mampu untuk memberikan nasihat kepada jemaat Filipi. Supaya mereka itu menghadapi masalah, mereka itu tetap imannya kuat dan mau berserah kepada Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus. Banyak masalah, banyak pergumulan yang dihadapi. Tapi tidak khawatir, karena apa? Dia memiliki iman yang teguh. Sehingga dia mampu untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita pun demikian dalam kehidupan kita. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Tetapi marilah kita belajar dari Paulus. Dia mengalami masalah, dia mampu memberikan nasihat kepada jemaat Filipi. Kita pun harus demikian. Walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, kita harus mampu berdiri untuk memberi dan saling menopang saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Filipi yang mengalami masalah, apa yang disampaikan oleh pemazmur kepada mereka? Pemazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Demikian juga Rasul Paulus, dia berserah kepada Tuhan.
Dia memiliki iman yang teguh. Dia mau berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Saudara yang kekasih, inilah yang kita garis bawahi. Ada 3, yaitu doa, permohonan, dan ucapan syukur. Doa adalah dikatakan nafas kehidupan. Doa adalah kekuatan. Doa adalah jembatan penghubung dengan Allah. Dengan kita berdoa, berarti kita harus posisi sikap yang baik terhadap Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa, berserah hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita terus-menerus khawatir dalam kehidupan ini. Kita menjalani kekhawatiran, kita menjadi lemah iman kita. Kita menjadi lupa berdoa. Kita menjadi lupa memohon kepada Tuhan. Kita lupa bersyukur. Untuk itu saudaraku yang kekasih, marilah kita lihat Rasul Paulus. Dia menyampaikan seluruhnya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Permohonan menyampaikan isi hati kita, seperti tertulis pada Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita teguh dalam iman dan hanya berserah kepada Tuhan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya dalam perjalanan kehidupan kami tidak khawatir, tapi biarlah Tuhan, apa yang kami inginkan kami mau sampaikan melalui doa. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, agar kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, baik jemaat-Mu HKBP Limo, dari yang kecil hingga lansia. Anak-anak Tuhan yang sekolah Tuhan berikan, Tuhan berkati, Tuhan yang menuntun mereka setiap langkahnya. Berkati juga Tuhan pekerjaan kami, berkati Tuhan Perhaladom, berkati gereja-Mu, memang pendeta kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa di dalam surga, ini doa permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur.